kembali kepada observasi yang dilakukan oleh Saudara Ali. Apa yang Saudara Ali gali dan coba ketahui tentang masa kecil serta remaja Richard Eliezer? Oke. Itu saya dapatkan dari anamnesa dengan Richard dan juga dengan orang tua. Hubungan mereka sangat dekat. Sangat dekat dalam arti ya kita bisa lihatlah dari ceritanya keduanya itu sama-sama, sekali lagi tadi saya katakan dari situasi yang berbeda, lokasi yang berbeda, kondisi tempat yang berbeda, itu sama-sama menceritakan hal yang sama. Betapa Richard itu dari kecil memang dia anak kedua dari dua bersaudara, dua-duanya laki-laki, anak yang cenderung untuk dari kecil sekali patuh, manis, selalu mencoba untuk menolong. Pernah beberapa kali pada saat fase sekolah dasar itu berantem dengan teman, tapi pulang ke rumah itu lebih meneteskan air mata. Terus ditanya sama mamanya kenapa enggak melawan, menurut dia nggak apa-apa, udahlah biarin aja. Jadi memang ada kecenderungan Richard itu avoidance conflict. Jadi kita punya karakter tertentu. Salah satu yang dari kecil terlihat dari Richard adalah patuh, avoidance conflict, menghindari konflik, dan cenderung nurut aja, selalu mencoba untuk menjaga kedamaian. Kemudian di samping itu dia selalu berusaha untuk membantu orang-orang sekitarnya, itu pada masa masih kecil sekali. Lepas SD, mulai masuk SMP dan SMA, dia lebih banyak aktif lagi pada hal-hal kegiatan yang lebih positif. Seperti panjat tebing, tarik suara, dia tergabung dalam paduan suara, sempat mengikuti kompetisi-kompetisi, menyanyi juga, sempat agak-agak bandel lah, nakal dalam tanda kutip itu sekitar SMP. Jadi mengenal tawuran, hal yang buat secara wajar masih dalam porsi yang normal. Karena memang pada fase remaja cenderung lebih ngikutin peer group, kelompoknya seperti apa, pencarian jati diri, di mana toh perilaku itu berhenti ketika dia masuk SMA. Kemudian, terima kasih, Saudara. Dalam proses memutuskan suatu hal atau suatu tindakan, proses psikologis apa saja yang terjadi? Nah, kalau ini saya mungkin mohon izin majelis ada yang mau ditampilkan PowerPoint, karena ini penjelasannya bisa PowerPoint ya? PowerPoint tadi kita sudah serahkan. Oh, PowerPoint. Supaya mungkin lebih bisa ada gambarannya. Silakan. Terima kasih, majelis. Sekali lagi. Oke, kalau kita ngelihat, jadi kalau tadi pertanyaannya proses apa yang dialami seseorang pada saat mau memutuskan suatu tindakan atau berperilaku. Sudah pasti itu melibatkan banyak sekali proses mental. Kita melihat sesuatu, kemudian kita relate-nya, kita mencoba mengasosiasikan dengan memori yang ada di kepala, kita juga melihat perasaan hati kita seperti apa, dan itu semua terjadi pada komponen pada organ tubuh yang kita sebut sebagai otak. Kalau kita lihat otak itu ada beberapa bagian, ada beberapa lobus. Ada lobus frontalis, ada lobus parietal, kemudian ada occipital dan ada temporal seperti kita lihat. Yang lobus merah itu, lobus frontal, itu dia bertanggung jawab pada proses berpikir, kemudian juga memorinya seperti apa, tapi sebelum lobus frontal bisa berfungsi, itu biasanya lobus temporal yang kuning dengan biru itu berjalan duluan, termasuk yang hijau. Dia vision, dia melihat dulu seperti apa kondisinya, kemudian dia mencoba untuk merangkai bahasanya, baru setelah itu dia libatkan proses-proses belajar sebelumnya. Nah, semua hal yang masuk dari panca indera ini nanti kemudian bisa mengaktifasi emosi, bisa juga tidak. Emosi itu ada kalau gambar yang berikutnya itu ada amigdala, titik kecil, balik lagi. Iya, titik kecil yang di tengah-tengah itu bagian otak yang mengatur emosi. Nah, bagian otak yang mengatur emosi ini kayak manajer. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke semua otak lobus yang lainnya tersebut untuk kemudian memutuskan kira-kira mau berperilaku atau bertindak seperti apa. Kalau sensingnya adalah takut, berarti kemudian sesuai dengan ketakutan ini saya mau seperti apa. Saya contohkan kalau tiba-tiba ada singa muncul di ruangan ini, itu akan amigdala itu akan terpicu pertama kali, penasihat hukum. Nah, dari ketakutan kemudian muncul, itu biasanya yang pertama kali muncul adalah hormon adrenalin.
Mulai itu kemudian hormon adrenalin, setelah itu hormon kortisol, hormon stres yang pada akhirnya akan memicu ini tindakannya mau ngapain, mau kabur, dikaitkan dengan memori, mungkin pernah nonton bagaimana singa menyerang manusia, jadi mulai muncul akhirnya ketakutan, kemudian dia mendengar auman mungkin suara ngaum si macan, sehingga kemudian akhirnya lobus frontalnya baru kemudian memutuskan kira-kira dia mau seperti apa. Nah, ini semua proses yang terjadi pada saat kita memutuskan untuk berperilaku atau bertindak. Jadi prosesnya kompleks sekali, Pak Penasihat Hukum. Kemudian apakah kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat seseorang jadi membuat keputusan atau melakukan suatu hal yang tidak baik, namun sebenarnya tidak ia inginkan? Bisa. Dalam arti bahwa seperti yang tadi saya jelaskan, ketika otak yang mengatur emosi, majelis hakim yang namanya amigdala itu membajak lobus frontalis yang seharusnya berfungsi untuk melakukan penilaian, menganalisa dengan bijak, itu jadi lumpuh ketika dalam kondisi jiwa batin sangat tertekan, dalam kondisi dia benar-benar tidak diberikan waktu untuk berpikir, proses analisanya tidak dikasih jeda waktu untuk berpikir dengan baik. Itu bisa saja terjadi. Belum lagi ada faktor, kalau kita berbicara konstruk psikologis itu bisa sangat kompleks faktor yang terlibat. Salah satunya juga adalah usia dari si individu tersebut. Berkaitan dengan lobus frontalis sendiri, di dalamnya itu ada namanya prefrontal cortex. Ini baru berkembang, benar-benar berkembang ya, jadi belum menetap. Itu di atas 25 tahun ke atas, majelis hakim. Prefrontal cortex itu adalah otak bagian kita yang berpikir secara dewasa. Jadi dia mampu menganalisa dengan baik, dengan bijak, itu umur 25 tahun ke atas. Jadi di bawah usia itu seperti saya katakan remaja atau dewasa awal itu makanya kadang-kadang masih emosinya meletup-letup. Karena kenapa? Karena amigdalanya yang duluan, amigdala yang bagian otak emosi tadi yang lebih duluan berkembang, sementara si bagian analisanya prefrontal cortex dan lobus frontalisnya itu baru mulai berkembang dengan baik itu 25 tahun ke atas. Jadi bisa saja ketika dia melakukan sesuatu karena persepsinya, emosinya yang lebih dulu teraktivasi, usia lobus frontalisnya belum matang, kemudian ada kondisi tertekan, jiwa batinnya sangat terganggu, itu bisa saja mengakibatkan terjadinya tindakan yang sebenarnya tidak baik. Tadi Ali jelaskan terkait dengan emosi ya. Ya. Nah, saya perlu penekanan bagaimana peranan emosi dalam mempengaruhi seseorang dalam memutuskan suatu hal. Tadi Ali sampaikan di atas 25 tahun. Iya. Kalau bahasa kita sederhananya lebih stabil ya. Iya. Tetapi di bawah 25 tahun dalam mengontrol emosi tersebut yang tadi Ali sampaikan kelihatannya sulit. Coba Ali lebih menyampaikan kepada kami, kepada majelis hakim terkait dengan hal apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan sesuatu hal. Iya. Bukannya sulit, tapi sebenarnya lebih butuh usaha untuk mengelola. Jadi majelis hakim kadang-kadang kalau di pertanyaan tadi seperti demikian, apa peranan emosi? Sebenarnya emosi adalah bensin untuk semua perilaku kita. Itu emosi. Sama halnya contoh-contoh simpel, ketika kita cinta banget seseorang, secara emosi itu bensinnya banyak sekali, kita mau melakukan apapun untuk orang tersebut. Jadi emosi sebenarnya adalah bensin untuk semua tindakan dan perilaku kita. Kalau kita suka pada satu hal, kita senang mata pelajaran tertentu, saking senangnya makanya kita mau belajar banget. Ketika kita sudah benci dengan seseorang, akibat kebencian tersebut kita jadikan itu bensin untuk bisa apa saja, untuk benar-benar menghindari dia, atau kita melakukan balas dendam. Jadi emosi apa peranannya dalam perilaku dan tindakan kita, sebenarnya dia adalah bensin yang melandasi. Hanya saja sayangnya karena emosi itu abstrak, jadi kadang-kadang seringkali tidak terlihat. Yang dilihat sama lingkungan, sama orang lain, bahkan sama diri kita sendiri, itu adalah perilaku yang tampak.
Jadi kita nggak ngelihat apa emosi yang melandasi ketika perilaku itu terjadi. Nah, kalau tadi dikatakan usia 25 tahun baru bisa mulai muncul, betul, tapi bukan berarti sebelumnya belum ada proses. Cuman memang amigdala bagian emosi itu lagi meletup-letup sekali. Jadi lebih bisa untuk membajak, apalagi balik seperti yang tadi saya katakan, ketika ada komponen-komponen yang lain, ada kondisi yang sangat tertekan, ada kondisi di mana ini kayaknya terasa hidup dan mati, sehingga ada mekanisme defensif dari dalam diri individu secara psikologis itu teraktivasi, survival instinct juga akhirnya teraktivasi juga, yang mengakibatkan proses analisa lobus frontal yang harusnya bijak itu menjadi tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih Ali.